Semua orang terdampak, yang juga tidak bisa dilupakan adalah mereka yang mengurus orang-orang yang sakit, mereka yang berjibaku, bahkan tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Para tenaga kesehatan ini juga menjadi perhatian. Yang akan saya undang berikutnya ini menggalang dana bantuan makanan untuk para tenaga kesehatan. Saya langsung saja mau mengundang Ibu Amanda Katili, Direktur Yayasan Omar Nyode. Ibu Amanda, terima kasih sudah gabung sama Nitya di sini. I'm so happy Ibu bisa gabung ya. Ibu Amanda, boleh diceritakan sama Nitya, ini kan mulai ketika benar-benar pandemi, Maret 2020. Apa waktu itu yang ada di benak Ibu dan teman-teman ya? Karena kan Ibu Amanda tidak sendiri gitu. Apa yang waktu itu akhirnya memutuskan kayaknya kita harus berbuat sesuatu nih untuk para tenaga kesehatan? Oke, Nit, kebetulan Omar Nyode Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak untuk kepedulian budaya Nusantara, khususnya terkait dengan pertanian, pangan, dan kuliner. Ketika pandemi mulai merebak tahun 2020, teman-teman kami bertiga menggalang kegiatan namanya Untuk Indonesia. Tetapi yang digalang itu bukan hanya dana, jadi bukan hanya in cash, tetapi juga in kind, berupa barang-barang makanan dan juga mungkin teman-teman yang bersedia membantu. Nah, barang-barang ini diolah menjadi makanan yang dikirimkan kepada para nakes di rumah sakit, karena kita tahu kan mereka kerjanya itu tidak kenal lelah, di garda depan, kadang makan sambil berdiri gitu ya, sehingga yang kami usaha sediakan itu yang praktis, yang lezat, dan tentunya yang bergizi supaya mereka bisa cepat gitu makannya. Karena mereka lah yang membutuhkan booster imun begitu ya, mereka yang harus lebih sehat gitu. Mereka perlu energi, jadi bisa cepat makannya tapi enak gitu ya. Kalau cepat makan tapi nggak enak kan juga nggak semangat gitu ya hidupnya. Jadi itu pertama yang mendasari supaya mereka bisa lebih kuat. Dan kemudian juga misi kami yang kedua adalah memberi tanpa lupa pada alam. Kita gimana tuh maksudnya memberi tanpa lupa pada alam? Karena kan dengan adanya pandemi ini kan sampah makin meningkat ya, terutama sampah-sampah kemasan. Kita melindungi manusia tapi bumi tempat kita hidup kita lupakan. Sehingga kita berusaha juga supaya tidak melupakan alam. Atau food waste juga masih jadi isu ya Bu ya? Betul. Jadi kegiatan ini juga minimum food waste, kemudian barang-barang kemasannya itu ramah lingkungan, kita sama sekali tidak menggunakan plastik sekali pakai. Dan kemudian yang ketiga tentunya adalah bagaimana membangkitkan kembali UMKM yang terdampak oleh pandemi ini. Jadi membeli juga dari mereka dan juga menggunakan jasa pelaku UMKM kuliner untuk juga bersama-sama memasak. Jadi bahan-bahan itu yang masak teman-teman saya yang Bu Amanda ikutan masak nggak nih? Ikutan turun ke dapur nggak nih Bu? Masak langsung? Aku memasak kata-kata gitu ya. Teman-temanku yang senior banker, ada yang komisaris dan lain sebagainya, itu mereka potong-potong bawang, potong-potong ayam. Biasa pegang dokumen dan uang gitu. Sekarang justru malah pegang wortel, kupas, kentang gitu ya. Biasa hitung-hitung uang. Sekarang hitung-hitung satu ayam bisa dibelah 6 gitu, atau dibelah 4. Jadi itu situasinya. Dan yang penting juga membuat banyak pihak terinspirasi, karena dengan gerakan kami ini yang kami posting di sosial media ataupun cerita, kemudian banyak yang mereplikasi baik di kota-kota lain atau juga mereka memberikan donasi in kind dan in cash tadi. Ya, secara mikro artinya kan tentu goalsnya adalah sebanyak mungkin orang bergerak begitu ya, di tingkat-tingkat level-level yang paling kecil agar semua orang sebanyak mungkin bisa terbantu. Teknisnya memberikannya bagaimana Bu? Atau untuk melihat saya akan memberikan untuk nakes di rumah sakit ini misalnya, itu ngeceknya gimana? Jadi memang banyak yang sudah mengetahui mengenai kegiatan kami, terutama dari tahun lalu ya. Jadi mereka mengajukan permintaan. Ada juga yang teman, kemudian ada juga yang meminta melalui Facebook kami. Jadi kebetulan yang menggunakan media sosial yang kami gunakan adalah
@omarniode karena itu kan nama Yayasan. organisasi non-profitnya. Jadi sambung gitu, Omarniode @omarniode. Kalau melalui direct message juga bisa melalui Instagram ataupun posting di sosial media. Biasanya banyak permintaan begitu. Dan banyak juga dari teman-teman kan yang sudah mengetahui. Lalu tapi kemudian kan semuanya berdasarkan donasi yang masuk. Iya. Donasi itu ada dari individu, ada dari korporasi, dan tentunya ada dari organisasi. Korporasi misalnya dia bisa menyumbang 1 truk kontainer isinya segala macam bentuk makanan, itu sangat kami hargai. Tapi contoh lain yang menyumbang, kan kami membeli ikan dari penjual ikan di pasar. Penjual ikannya tahu gitu bahwa ini untuk nakes. Lalu dia katakan, "Bu, saya boleh nggak nyumbang ikan berapa kilo?" Bayangkan. Jadi si sekalian pedagang. ya. Jadi kan dia untungnya sangat terbatas, ikannya segar, harganya bagus, tapi tergugah gitu untuk menyumbang untuk mereka-mereka, terutama para nakes ini ya, yang mereka ingin sekali berpartisipasi. Oke, saya suka sekali karena tidak hanya memikirkan bagaimana membantu para nakes, tapi melibatkan banyak orang yang in a way kan membantu mereka juga ya Bu ya, karena orang-orang yang bergerak di misalnya UMKM atau mereka para penjual bahan-bahan pokok, ini kan mereka juga banyak yang terdampak, apalagi sedang PPKM darurat begini. Ngaruh nggak sih Bu ke distribusi tadi rantainya untuk memberikan pasokannya, kemudian pendistribusiannya kepada nakes, terganggu nggak dengan adanya pembatasan ini? Karena kami juga mencoba yang tadi saya katakan memberi tanpa lupa alam. Jadi kan rumah sakitnya ada di mana gitu ya, titik-titiknya beberapa yang sudah kami identifikasi. Kemudian juga pelaku UMKM yang ada di sekitar situ. Jadi mungkin kita mengatakan bisakah tolong dimasak mungkin 100 atau 200 box untuk rumah sakit ini yang lebih dekat dari tempat yang masak. Nah itu juga sekaligus hemat energi kan, tidak dikirim berkilo-kilo jauh gitu ya. Jadi strategi-strategi itu yang kami coba cari dalam hal ini, jadi juga memikirkan alam. Jadi supaya lebih mudah diakses, lebih efektif pengirimannya, juga tidak membahayakan mereka yang terlibat dalam proses ini juga berarti ya Bu ya. Sejauh ini sudah ada berapa rumah sakit atau ada berapa total nakeskah yang memang rutin menerima? Dari Maret sampai Desember 2020, kami mengirimkan 50.000 kotak makanan, minuman, dan snack ke 20 rumah sakit di Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan juga di Semarang. Dan memang itu dinikmati oleh para nakes, terlihat dari foto-fotonya. Dan menunya itu juga, mau denger nggak menunya? Mau apa dong Bu, saja? boleh dong dibagi kayak apa sih yang enak tapi mudah dimakannya gitu ya? Oke. Contohnya ya, dalam satu hari itu di samping nasi putih, isinya itu ada ayam woku, tahu bandung, lalapan rebus, dan jus buah. Lalu ada hari lain lagi balado tenggiri, sayur capcay, telur dadar, dan air kelapa muda. Aduh, saya jadi langsung pengen makan ini Bu, dengerin. Jadi kami berharap nakesnya juga menikmati ya, terutama karena ada donasi dari berbagai pihak gitu, jadi bisa kita olah dan kita bisa bagikan. Ini berarti komposisi gizinya juga diperkirakan ya, dihitung betul gitu ya, yang mereka butuhkan ya. Ya, protein, sayur-sayuran, buah-buahan, dan karbohidrat tentunya. Oke. Adakah mungkin rencana untuk menambah lagi target berapa banyak nakes yang ingin dibantu lagi, dikirimkan makanan lagi, atau mungkin dalam bentuk tambahan lain, Bu Manda? Memang karena permintaan sangat banyak sekali, sebenarnya ingin sekali kami memberikan ke banyak rumah sakit. Contohnya tahun lalu pernah satu hari kami mengirimkan 500 paket di 3 rumah sakit. Dan
kertasnya itu box loh, bukan apa, boxnya itu dari karton gitu, jadi bukan dari plastik ya tadi kan, tanpa Ramah lupa lingkungan alam. tadi ya. Sehingga memang kami sangat bergantung sekali pada para donatur. Dan tadi ya terkait juga dengan proses distribusinya bagaimana, kan berarti kita juga mempekerjakan mereka yang mengantar. Nah kalau misalnya diantar pakai mobil, mobilnya itu harus disemprot dulu dengan alkohol yang food grade. Kemudian pengemudinya juga tentunya menggunakan protokol atau menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi kami berharap akan bisa bertambah karena mulai tahun ini malah para donatur kami yang menanyakan, ayo kita mulai lagi dari bulan Juni gitu ya. Jadi memang banyak ya, jadi in kind dan in cash tadi yang kami harapkan bisa bertambah. Mudah-mudahan dengan melihat Kompas TV ini lebih banyak lagi donaturnya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan akan lebih banyak nakes yang terbantu karena di bulan-bulan inilah mereka sedang bertambah beban yang harus mereka bawa begitu ya, begitu banyaknya pasien-pasien yang harus mereka rawat. Tentu adalah kewajiban kita juga untuk memastikan para nakes ini sehat dan bisa kembali keluarga dengan kondisi terbaik. Terima kasih Bu Manda. Saya doakan mudah-mudahan nanti habis ini semakin banyak lagi donatur yang bertambah memberikan yang terbaik untuk para nakes-nakes kita. Terima kasih sudah berbagi bersama Nitya di Ngopi. Sehat-sehat ya Bu Manda ya. Terima kasih Nit. Tidak hanya bantuan dari banyak sekali pihak dalam bentuk apapun, tapi terkadang yang ingin kita pastikan adalah bagaimana caranya melewati masa-masa pandemi ini. Apa yang harus dilakukan ketika keluarga dinyatakan positif COVID-19? Harus kemana? Apa yang harus kita urus? Setelah ini, Nitya akan bahas dengan salah satu Pak RT ceritanya. Usai jeda. Diapain Pak warganya Pak kalau misalnya nggak mau nurut? Saya samperin ke rumahnya, Mbak. Samperin ya Pak. Kadang-kadang yang sulit juga memang. Warga itu ada yang bandel tameng, kadang-kadang pas saya pergi langsung keluar selesai dari kiri gitu, Mbak.